udah digembur-gemburkan kalau ini memang program ini sangat dibantu oleh pemerintah untuk penuntasan eliminasi ini. Makanya ada program itu. Sedangkan kalau anak kecil yang namanya flek itu orang tuanya kadang malu. Ada memang itu contoh kecil, ada yang orang tuanya malu kayak gitu. Itu karena mereka mendengarkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TV, selamat datang di podcast Bincang TV. Bersama saya Muhammad Anha Tanjung, dan di sini saya nggak sendirian, ada rekan saya yang menemani, ada Salwa Firmansyah. Di sini kita akan menemani kalian dalam berbincang-bincang mengenai TV. Sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak sih Sal, apa itu podcast TV? Oke, mungkin aku izin jelasin dulu ya teman-teman. Jadi Bincang TV merupakan suatu program dari Mentari Sehat Indonesia, di mana di sini kita akan mengulik lebih lanjut tentang tuberkulosis bersama narasumber yang sudah profesional. Oke teman-teman, untuk membahas podcast TV dengan tema Lawat TV bersama ini, kita sudah dibersamai oleh seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Sudah ada Bu Diah yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin Ibu bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Bu secara singkat di sini. Oh iya, nama saya Ibu Diah Agustina. Saya di sini sebagai kader dari perwakilan dari Kecamatan Susukan. Saya menjadi kader TB MSI ini dari tahun 2018 sampai sekarang. Insya Allah saya mau ikut berperan dalam eliminasi TB ini sampai selesai. Kalau di Kabupaten Semarang ini kan eliminasi TB sampai tahun 2030. Tapi mau ada percepatan kayaknya nanti sampai di tahun 2028 harus sudah selesai gitu. Oke, terima kasih Bu. Udah lama ya Bu, berarti dari 2018 terhitung sudah 6 tahun ya Bu? Iya. Keren banget. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih teman-teman, kita kenalan dulu sama penyakit tuberkulosis. Jadi tuberkulosis atau sering disingkat jadi TB ini merupakan penyakit menular yang mana ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan ini menyebarnya melalui aerosol teman-teman. Mirip seperti penyebaran COVID-19. Saat ini Indonesia menempati negara kedua dengan kasus terbanyak tuberkulosis. Oke, mungkin dari Ibu apakah mau menambahkan dulu? Oh ya, saya tak menjabarkan apa itu tuberkulosis dulu ya Bu, Mbak. Penyakit TBC itu yaitu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Bacterium tuberculosis. Penyakit ini sebenarnya bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan, tapi merupakan penyakit menular yang penularannya bisa melalui lewat udara dan percikan dahak. Adapun gejalanya panjenengan sudah tahu nggih, Mbak Salwa aja yang menjelaskan monggo. Untuk gejala sama itu penularannya kan udah tahu lewat percikan dahak sama lewat udara gitu. Kalau gejalanya mungkin Mbak Salwa juga sudah paham, bisa dijelaskan dulu. Nanti kalau ada kurangnya saya bisa menambahkan. Begitu ya. Oke, jadi teman-teman, untuk gejala dari tuberkulosis ini, sebenarnya tuberkulosis ini bisa menyerang banyak organ ya Ibu, bukan paru-paru, tapi bisa kulit, tulang ataupun otak. Namun gejala umumnya ini ada berkeringat saat malam hari, lalu ada batuk yang berdahak sampai berdarah, lalu ada sesak nafas apabila menyerang paru-paru, serta batuk yang terus-menerus selama lebih dari 2 minggu. Adapun penularannya sudah dijelaskan dengan Ibu, yaitu melalui droplet udara saat pasien batuk atau bersin berbicara. Jadi cara pencegahannya ini teman-teman bisa seperti menggunakan masker, lalu menjaga pola makan dan pola hidup sehat, serta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara. Seperti itu Ibu? Iya. Terus penyakit tuberkulosis ini bisa menyerang siapapun, tidak terbatas. Biasanya
bisa anak kecil, bisa remaja yang masih produktif antara usia 15 sampai 54 tahun itu juga bisa menyerang orang tua gitu. Oke, mungkin kita bisa balik lagi ke topik utamanya, itu perkenalan kader tadi. Ya, Berarti Ibu sejak kapan udah jadi kader MSI. Kalau dari dulu sebenarnya dari 2018 itu kita sebagai kader SSR. Terus untuk tahun berapa ya, sekitar 2020 sebelum COVID atau setelah COVID itu penanganannya udah diganti dari MSI gitu. Dulu SSR, sekarang ditangani oleh MSI gitu. Nah, untuk MSI ini kadernya tetap sama di tiap-tiap kecamatan itu, hampir semua sudah ada. Jadi tidak hanya di Kecamatan Susukan, di wilayah kabupaten, seluruh Kabupaten Semarang ini sudah terpenuhi adanya kader MSI, dan kader MSI ini benar-benar sangat membantu puskesmas untuk kemarin. Makanya kita kemarin istilahnya mendapat pujian dari dokter rumah sakit dan dokter spesialis itu karena kita sudah berperan dan banyak membantu kegiatan puskesmas dalam eliminasi TB ini gitu. Melihat kekompakan sampai dapat pujian gitu, berarti kadernya benar-benar bekerja keras itu Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu motivasi Ibu sendiri ini untuk menjadi kader itu kenapa ya Bu? Begini, kemarin waktu dulu pertama kita ikut TB ini ya, kita itu memang belajar dari pengalaman. Satu, kemauan saya mau menyembuhkan orang sakit. Memang di MSI ini kita tidak hanya istilahnya cuman membantu eliminasi ini aja, enggak. Kita berpikirnya begini, kalau kita bisa menyembuhkan orang sakit itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Karena orang lain bahagia, kita pun juga ikut bahagia, gitu aja Mbak. Itu untuk motivasi saya bisa menyembuhkan penderita TB, pasien TB. Karena mereka itu biasanya kalau yang pasien lama pengobatan lama, kalau sembuh itu mereka itu rasa syukurnya lebih. Jadi semakin kita melihat mereka itu bahagia, alhamdulillah, berarti kita juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Berarti mungkin kayak ada dorongan dari jiwa kemanusiaan gitu. Iya. Mau membantu sesama gitu. Iya. Mungkin aku mau nanya sih Bu, sebenarnya kader itu keseharian itu ngapain aja sih Bu? Mungkin apakah mencari atau gimana gitu kader itu? Kegiatannya kader, tugas dan kegiatannya kader ya. Kalau selama ini tugas dan kegiatan kader ini kan tidak harus dilakukan setiap hari ya Mas. Karena kadang kan kita punya kesibukan sendiri, tapi karena kita sudah konsekuensi menjadi kader, seorang kader, jadi kita harus punya jiwa membantu itu tadi. Kegiatan yang utama ya kita selesaikan. Kita kan punya kewajiban masing-masing ya. Kita kadang ada yang punya pekerjaan tetap, ada yang sebagai ibu rumah tangga. Yang penting pekerjaan itu tidak terganggu oleh kita sebagai kader. Kalau kader sendiri kita di desa kita selalu mengadakan penjaringan dan sosialisasi. Kita harus tidak boleh lelah untuk bersosialisasi dan mensosialisasikan apa itu penyakit TBC. Karena zaman sekarang itu tidak semua orang mengenal apa itu yang namanya TBC. Jadi edukasi ke masyarakat ini benar-benar masih belum sampai, mungkin sasarannya belum sampai dari ujung sana sampai ujung sana gitu, belum merata gitu. Jadi yang tahu penyakit TBC itu mungkin masih dalam komplek tertentu. Misalkan di perkumpulan aja, kayak misalkan di desa ada yang namanya PKK, mungkin kita hanya sekedar menyampaikan di PKK. Tapi kalau kader kita kan tidak harus menyampaikan di PKK aja ya, di kumpulan di PKK atau di tempat dasawisma kayak gitu, enggak. Kita setiap ketemu orang berusaha
misalkan ada orang duduk di depan rumah, ternyata kita pas mencari IKA lokasinya dekat situ, kita juga harus mengedukasi mereka. Waktu duduk-duduk itu kita pendekatan ke situ, dan kita harus mau mensosialisasikan dan mau mengedukasi mereka apa itu TBC. Jadi misalkan ada warga yang tetangganya gini kena penyakit TBC, biar mereka tahu, oh ternyata TBC itu bisa disembuhkan. Itu dulu pemantapan kita yang di situ. TBC harus dikasihkan harus disosialisasikan lebih banyak kalau TBC itu memang benar-benar bisa disembuhkan. Jadi TBC itu tidak menakutkan, tidak menjadi momok masyarakat, dan harus bisa lebih dimengerti gitu. Karena apa? Penyakit TBC ini kalau orang zaman dulu itu mereka itu tidak mau mendekati. Jadi orang yang sudah terkena TB biasanya mereka agak dikucilkan. Jadi kita sebagai kader harus bisa meyakinkan warga masyarakat untuk tidak mengucilkan penderita atau pasien TB tersebut, supaya pasien tersebut mendapat dorongan dan motivasi biar bisa sembuh gitu. Mungkin juga kesulitannya ini nggak sih Bu, aku tuh sering dengar orang tuh malu gitu punya penyakit TBC. Iya, betul itu Mas. Terbuka gitu. Jadi mungkin sulit di situ. Iya, banyak itu Mas. Biasanya yang merasa menderita penyakit TB pun mereka juga agak agak kadang ada yang pede, ada yang enggak. Kalau orang-orang yang misalkan orang yang ekonominya minim, itu mereka malah nggak takut, malah mereka mencari informasi bagaimana saya bisa sembuh. Tapi biasanya kalau yang maaf kata ini yang punya ekonomi lebih, justru mereka itu malah menutupi. Tadi kan kita membahas tentang kalau misal kita di lingkungan luar nih, kita nggak tahu Bu ya apakah seseorang ini terinfeksi tuberkulosis atau tidak. Nah, cara kita melindungi diri itu kan berarti dengan memakai masker. Iya, betul. Khususnya kalau lagi imun rendah kali Bu ya. Iya, kecapean kayak gitu kan, itu imun kita otomatis turun. Makanya kita harus yang namanya cuci tangan, kayak pakai masker itu memang benar-benar kita harus jalankan kayak gitu. Pola hidup bersih sehat sangat berpengaruh di penyakit tuberkulosis ini. Iya. Kalau boleh tahu, cara Ibu dan teman-teman kader untuk menemukan kasus tuberkulosis bagaimana ya Ibu? Mengingat gejala utama dari tuberkulosis ini kan bisa dibilang cuma batuk biasa yang berkepanjangan ya Bu. Iya. Nah, bagaimana tuh caranya Bu? Kita menelusuri dari riwayat dulu. Kita biasanya kan dari puskesmas, kan dari MS ini kerjasama dengan dinas kesehatan, otomatis kita dari puskesmas itu biasanya ada kalau kita bisa kerjasama baik dengan programmer puskesmas itu akan memberitahu kita kalau siapa saja yang dulu pernah terkena, kita dikasih data siapa saja dulu yang pernah kena penyakit TBC ini. Nah, di situ kita sebagai kader harus meng-IKA keluarga yang pernah kena TBC itu, dan itu pun tidak hanya di keluarga tersebut, 5 rumah di sekelilingnya ini yang dulu pernah kena TB ini harus kita IKA juga. Jadi harus kita mintai sampel juga. IKA itu kalau boleh tahu apa ya Ibu? Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, jadi bisa dijelaskan secara singkat. Investigasi kontak yaitu pelacakan kepada orang-orang yang dekat dengan penderita TBC kayak gitu. Jadi misalkan saya kena TBC, otomatis panjenengan sebagai kader harus menginvestigasi keluarga saya. Misalkan saya punya anak dua, anak suami kayak gitu, harus diinvestigasi semua, dimintai sampel dahaknya, nanti diperiksakan ke puskesmas itu sama sekeliling rumah. Misalkan paling enggak ada 5 rumah yang dekat dengan saya, itu harus diinvestigasi semua. Itu untuk untuk bisa menuntaskan eliminasi TB itu lewat
cara seperti itu kalau kader membantunya. Kemarin pas di Hotel Setri itu juga dijelaskan seperti itu, tapi minimal 8 aja enggak apa-apa. Tapi kalau dulu kita 20 orang. 20 orang dari yang diinvestigasi satu IKA ini yang diinvestigasi 20 orang. Gitu. Jadi sekali ini kita dapat banyak. Makanya itu yang dibuat yang dianjurkan pemerintah untuk bisa membantu pengeliminasian TB ini. Berarti yang kayak IKA yang Ibu bilang tadi itu semua dilakukan oleh seluruh kader ya? Iya. Enggak Iya. cuma dari tempat Ibu doang ya? Iya, kalau kemarin pas dari Hotel Setri itu sudah kita juga ditanya kalau MSI sudah melakukan semua ini. Jadi kalau sekarang kan harus tarikan SITB itu loh, yang yang kita kalau menginvestigasi kontak, kita harus lewat kerjasama dulu dengan puskesmas harus tahu. Jadi lewat tarikan SITB itu. Tapi kita sudah, insya Allah kita sudah melalui jalan yang seperti itu. Kita tidak melampaui batas dari pemerintah, dari dinas kesehatan. Jadi kita sudah sesuai aturan, dan kita kemarin sudah dikasih applause sama dokter-dokter karena kita memang sudah benar-benar membantu dalam penanganan eliminasi tersebut gitu. Berarti balik lagi ke IKA, tentunya pasti harus ada kompetensi yang harus Ibu kuasai dong, atau para kader kuasai untuk menjalani. Itu ada pelatihan gitu nggak sih Bu, mungkin dari MS? Ada. Setiap ini kan sering di MSI itu setiap tahun ada pelatihan terus. Jadi dulu sebelum kita jadi kader kita sudah ikut pelatihan, terus pemantapan, terus perkembangan kita harus bagaimana, itu kan dari MSI kita dikasih pelajaran terus. Jadi insya Allah kader MSI ini sudah menguasai. Ya kita kan cuma tenaga pembantu dari puskesmas, tenaga yang paling bawah lah yang menjalankan TB ini. Tapi kita juga dimodali dengan SK sama surat tugas sama atribut yang dari MSI juga. Jadi kita tidak jalan ngawur begitu, enggak. Kita insya Allah kita sesuai dengan aturan MSI, dan MSI pun juga sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Itu yang menjalankan itu programmernya dan timnya MSI sendiri. Jadi kita sebagai kader, kita juga tupoksinya hanya sebagai kader yaitu penjaringan penderita TB atau menginvestigasi pasien TB gitu. Berarti kan kader ini bisa dibilang langsung terjun ke lapangan dan melakukan pendekatan komunitas untuk mengeliminasi tuberkulosis. Iya. Nah, tadi kan Ibu sempat cerita nih Bu, kalau ternyata ada hubungan antara rasa malu untuk mengakui kalau dia itu menderita TB sama status ekonomi ya. Iya. Nah, saya ini pernah baca nih Bu, kalau ternyata ada hubungan juga antara keengganan untuk mengakui tuberkulosis dan pengobatan karena ada stigma dari masyarakat sekitar Ibu. Iya. Nah, kalau boleh tahu di Kecamatan Susukan ada kasus seperti itu ya Ibu? Kalau dulu memang pernah yang daerah yang agak dalam itu ada. Cuman sekarang karena kita sering mensosialisasikan itu, apa itu TBC, bisa sembuh apa enggak itu TBC gitu, sekarang mereka sudah memaklumi, oh iya ternyata TBC itu bisa sembuh. Jadi mereka sekarang sudah nggak takut lagi. Kalau kalau kayak misalkan kayak anak orang tua yang punya anaknya terkena, kan kalau anak kecil itu namanya flek ya Mbak. Kalau anak kecil yang namanya flek itu orang tuanya kadang malu. Ada memang itu contoh kecil, ada yang orang tuanya malu kayak gitu. Itu karena mereka mendengarkan orang lain, tidak mendengarkan yang dari dinas kesehatan atau puskesmas tersebut yang menangani
pengobatan putranya itu. Kalau mereka itu mendengarkan dari dinas kesehatan atau yang menangani tersebut, yang menangani pasien tersebut, insya Allah itu bisa sembuh. Tapi kalau mereka mendengarkan orang, kadang kan orang bilang gini, enggak apa-apa mbak, itu anaknya itu enggak sakit gini-gini, wah anaknya sehat gitu, kan mereka nggak tahu. Karena kalau di puskesmas itu kan ada scoring kayak gitu, terus pertumbuhan anaknya setiap bulannya kan, setiap pengambilan obat dilihat tumbuh kembangnya seperti apa. Orang tua pun yang terkena juga seperti itu, bapak ini kok berat badannya sudah naik, terus kok wajahnya sudah nggak kayak dulu. Misalkan kayak kalau pas kena TB, pas pengobatan awal itu kan biasanya wajahnya ya agak pucat, terus badannya kurus, nafsu makannya nggak ada, kayak gitu ya. Itu kalau setiap bulan kan kita biasanya dari puskesmas juga kunjungan ke rumah, dibantu dengan kader. Nah, kita ke rumah sambil memantau kondisi pasien tersebut. Kalau pasien tersebut itu kan biasanya mereka juga gini, sebelum saya lanjut ke pertumbuhan itu mereka juga ada yang gini, waktu di rumah kita kunjungan gitu, ada yang mengeluh, kok saya setelah minum obat kok gatal-gatal, kok badan saya semakin sakit gini, saya nggak usah minum obat. Tapi kita nggak boleh berhenti memutuskan kayak gitu aja. Kita harus tetap menyemangati, ya memang efek sampingnya di situ, tapi efek samping itu nggak apa-apa, itu nanti ada masanya. Kalau pengobatan itu sudah selesai, insya Allah itu jadi sembuh, jadi nggak hilang rasa sakit tersebut. Memang kalau di awal-awal 1 minggu, 1 bulan pertama itu efek minum obatnya itu kelihatan gitu. Jadi ada yang gatal-gatal, ada yang kakinya, tulangnya kayak linu-linu kayak gitu. Makanya gini, untuk mengurangi stigma masyarakat yang ini seperti ini, itu kita sebagai kader harus sering-sering dan tidak bosan untuk mensosialisasikan apa itu TBC, biar masyarakat yang tidak terkena pun mereka paham, dan yang kena semakin paham, yang tidak kena TB mereka juga harus paham apa itu TBC. Jadi tidak ada nanti gunjingan, ini penyakit ini ayo kita singkirkan, ayo orang ini jangan didekati. Ini enggak. Kemarin waktu di Hotel Setri saya juga dapat pengalaman begini, kalau orang yang terkena TB dan dia punya penyakit hepatitis lupa saya. Kalau penyakit TBC ini intinya gini, makan piring sama ininya masih boleh jadi satu. Jadi enggak kayak disendirikan kayak gitu. Nah, yang dulu mereka tidak tahu, orang yang kena TB itu kan harus disendirikan, apa-apanya disendirikan. Enggak. Ternyata enggak. Mereka itu kalau sudah minum obat selama seminggu itu katanya kumannya sudah mulai melemah gitu. Jadi enggak akan tertular. Yang penting ini pakai masker setiap harinya, disuruh pakai masker selama penyembuhan tersebut gitu. Kalau keluar rumah kayak gitu ya harus pakai masker gitu. Kalau mendengar penjelasan dari Ibu tadi, berarti kader itu memang bisa dibilang pekerjaannya itu berkelanjutan terus Bu ya, untuk memantau, terus untuk memberantas stigma, begitu ya Ibu. Iya, yang pasti harus mau memotivasi pasien tersebut juga. Jadi karena kadang begini ya Mbak, kayak Mbak Salwa tadi yang berbicara masalah stigma tadi ya, memang itu benar, itu pengaruh besar. Kalau orang dari keluarga yang istilahnya keluarganya tidak mau tahu gitu, dia sakit udah diperiksain ya udah gitu kan, dia waktu minum obatnya nanti kalau kita sebagai kader nggak membantu memberi penjelasan sama yang di rumah, Bu tolong ini karena ini putranya sakit harus minum obat setiap hari, nggak boleh lupa, ini panjenengan harus kerjasama. Jadi yang ibunya harus mau membantu mengingatkan minum obatnya kayak gitu. Itu peran penting. Jadi kader tidak hanya melepas gitu, udah periksa ibunya
misalkan ibunya yang sakit atau anaknya yang sakit, ibunya juga harus mau mengingatkan, ini minum obat, jadwal minum obatnya misalkan diminum sebelum tidur. Nah, setiap sebelum tidur itu ibunya yang mendampingi harus ikut membantu mengingatkan supaya pasien ini benar-benar bisa full selesai minum obatnya, terapi minum obatnya. Jadi kalau terapi minum obatnya selesai sesuai dengan aturan dan anjuran dokter, itu insya Allah sembuh. Begitu. Minum obatnya berarti harus rutin gitu ya, Bu? Iya, tidak boleh putus. Sekali putus nanti, misalkan minum obat sudah minum obat 3 bulan, jaraknya 6 bulan. Kita harus terapi minum obatnya 6 bulan. Tapi ada baru 2 bulan mereka nggak minum sehari. Nanti mengulang jadi 0 bulan lagi dari awal bulan. 6 bulan lagi gitu? Iya, ulangi sampai 6 bulan lagi. Makanya lagi berarti seperti itu lagi terus? iya, makanya yang keluarga ini tidak boleh mengesampingkan pasien ini, harus benar-benar memperhatikan. Karena apa? Karena untuk pemantauan minum obat ini yang bertanggung jawab keluarga. Kalau kita sebagai kader, setiap kita kunjungan ke situ, gitu kita harus mengingatkan, minta tolong ya Bu, Pak, kalau putranya yang sakit ini minum obatnya harus tidak boleh terlewatkan, harus diminum sampai sesuai jadwal terapi minum obatnya gitu. Jadi kalau minum obat kayak kan ada ya Mbak ya, yang itu biasanya minum obat ada yang sudah nggak mau dibuang gini-gini, nanti itu efeknya lebih fatal gitu. Iya. Berarti eliminasi TB ini perlu kolaborasi banyak pihak ya? Iya. Iya. Ibu ada pengalaman berarti Bu, kayak ada yang putus minum obat gitu, berarti harus ulang lagi. Bu ada pengalamannya nggak Bu di susu kan? Ada. Kalau itu penemuannya, kalau saya gini, waktu pasien di susuan ada pernah 2 orang RO. 2 orang RO ini penemuannya sudah terdeteksi langsung RO, bukan kita yang sebagai kader yang ini pasien ini nggak mau minum obat terus ini jadi RO, enggak. Dari pihak puskesmas, dulu programmernya Pak Daryono, itu Pak Daryono sudah menemukan kalau ini tervonis batuk TB RO gitu. Terus dari puskesmas sendiri saya sama Pak Daryono gitu istilahnya menelateni. Jadi kita yang apa namanya ya, yang merelakan diri untuk datang ke rumah pasien tersebut, mengedukasi setiap hari supaya dia itu mau berobat ke puskesmas gitu. Terus akhirnya mereka mau, yang satu karena sudah sepuh, saya sebagai kader saya yang memfasilitasi mengambilkan obat. Tapi saya juga kerjasama dengan keluarganya untuk terapi minum obatnya ini tadi, yaitu mengingatkan tadi, Ibu tolong Bapak ini kan TBRO, ini minum obatnya sekian dan ini harus diminum setiap hari waktu itu sampai 20 bulan gitu. Terus kalau yang satu sudah pakai metode baru yang dengan insulin itu gitu. Sudah. Kalau ngomongin obat dari pemerintah tuh ada bantuan obat gitu nggak sih Bu? Apa para penderita TBC ini kayak berobat mandiri gitu, bayar sendiri, datang sendiri? Kalau ada bantuan dari pemerintah? Kalau dari ini Mas, kalau yang sekarang ini kan ada program ini kan program gratis. Nah ini harus benar-benar dimanfaatkan bagi siapapun, dari kalangan ekonomi rendah maupun ekonomi menengah, itu bisa dimanfaatkan. Justru ini fasilitas, mumpung ada program pemerintah yang seperti ini, kalau saya sering tak sosialisasikan yang seperti ini. Karena apa? Ini sangat membantu. Kalau yang kemarin ada pertanyaan waktu di itu yang suruh ada pertanyaan Bancak itu ada yang bertanya, ada yang menderita TB, dia nggak mampu pengobatan karena pengobatannya mandiri. Nah berarti itu kita sebagai kader harus bisa membantu di situ. Bagaimana caranya
kita sesuai pengetahuan kita kooperatif sama programmer, biar bisa programmer juga bisa membantu bagaimana caranya ini bisa pengobatan gratis di puskesmas gitu. Berarti banyak banget pihak-pihak yang berkoordinasi ya Bu buat menuntaskan TBC ini. Iya. Nakes, pemerintah. Iya. Mungkin dari kita juga Mas awal misalnya. Itu kan sudah Pak Jokowi kan pernah itu, Bapak Presiden kan pernah berbicara itu Mas. Udah digembur-gemburkan kalau ini memang program ini sangat dibantu oleh pemerintah untuk penuntasan eliminasi ini. Makanya ada program itu, sedangkan di apa ini ya, RO ini kan juga ada ini. Ada apa ya namanya, ada kayak sedikit uang transport bukan buat RO, soalnya yang RO ini kan pengobatannya mahal. Kemarin Pak Dayu itu, Bapak siapa, Dokter Hayu itu menjelaskan kalau pengobatan yang RO ini membutuhkan apa namanya ya, kayak ini ya, dari dokter spesialis dalam, jadi kolaborasi dengan dokter ini, ternyata banyak sekali. Lebih mahal jadinya. Iya. Gitu ternyata. Berarti keren sih Bu. Keren banget ya, Kadar ternyata perannya banyak banget, mulai dari promosi kesehatan, terus pencegahan itu, sampai menemani dan mendampingi waktu pengobatan pasien. Kalau pencegahan itu enggak Mbak, kalau kader itu sekedar yang penting kita membantu gini ya, pengeliminasian tersebut di paling bawah kayak gitu. Istilahnya kita yang membantu mencari sedikit inilah, memotivasi, mengedukasi gitu loh. Mengedukasi, khususnya mengedukasi warga yang di lingkungan kita. Misalkan kayak orang yang lagi duduk-duduk gitu, kita enggak apa-apa sebagai kader kita menjelaskan, yang penting kita permisi, pakai etika yang benar, matur yang benar. Kalau kita istilahnya tidak mengganggu ya minta maaf dulu, izin dulu, bisa enggak kita memberi motivasi yang di sini, mengedukasi yang di sini untuk masalah TB ini. Kadang kan mereka ada yang nggak mau, kok tiba-tiba ada kader, siapa jenengan, siapa ini gitu. Kalau kita kan bisa menjelaskan, kita kader MSI, saya punya surat tugas, saya punya ini identitas yang seperti ini, terus kita mau mengedukasi Bu, kalau ini Bapak ini misalkan terkena TB, panjenengan rumahnya di lingkungan Bapak ini terkena TB, panjenengan tak kasih tahu kalau TB ini sebenarnya bukan penyakit yang menakutkan, yang seperti itu. Jadi nanti biar mereka intinya paham kalau penyakit ini bisa sembuh gitu ya. Keren banget dari pembahasan tadi kita ya Bu. Iya. Banget yang bisa diambil gitu dari pembahasan kita tadi. Mungkin buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, masih bingung, itu mungkin bisa langsung tanya aja lewat Instagram kami di @mentarisehatindonesia. Benar banget. Oke, mungkin bahasan kita sudah cukup sampai ini saja Ibu. Iya. Kami terima kasih banyak untuk Anda atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami dan teman-teman yang nanti. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Mungkin dari Ibu Adima ada closing statement yang mau diutarakan sebelum kita tutup podcast kita pada pagi hari ini. Untuk audiens Bu. Apa ya? Gini, kita sebagai kader harus sehat dulu. Kalau kita sudah sehat, kita menyehatkan orang lain. Itulah prinsip dari kader. Jadi kita sehat dulu. Kalau kita sudah sehat, kita berusaha untuk mensehatkan orang lain. Dan kita sebagai kader harus berjuang ikhlas dan punya motivasi yang tinggi, serta punya semangat untuk membantu menyembuhkan orang lain dengan harapan untuk eliminasi TB 2030 ini bisa selesai tepat waktu. Itu aja. 1, 2, 3. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh.